Wandami Wende, ini mau bertanya sehubungan dengan buah kama, Wende. Buah kama. Iya, misalkan kita melakukan suatu kebajikan, mungkin yang kalau sebagian kita ketahui bahwa kalau kita lakukan dengan nyana, ya biasanya kecenderungan hasilnya kan superior. Kalau yang tanpa nyana, ya inferior. Nah, tetapi yang nanti ingin tanyakan lebih ke bagaimana bentukannya. Misalnya kita melakukan satu kebajikan, contoh kita memberikan makanan atau kita berdana lah. Apakah hasilnya itu serta-merta persis sama ataupun bentukannya bisa berbeda? Terlepas kita memiliki aspirasi ya berarti. Taruhlah kita orang awam yang tidak memiliki aspirasi, kita sekedar melakukan kebajikan, kemudian tanpa berharap hasil apapun, ataupun itu superior atau inferior pun juga sekalipun, apakah hasilnya akan sama? Kemudian juga kebajikan itu apakah dilakukan oleh orang yang mendapatkan kebajikan juga dari kita? Misalkan yang orang kita bantu itu, gitu. Apakah persis seperti itu atau bisa bentukannya berbeda nanti? Sama dengan kama buruk juga, apakah seperti itu juga, Bante? Terima kasih. Oke. Ya. Ya, memang prinsip dasar hukum karma kan, dia berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan penderitaan. Dasarnya seperti itu. Jadi di sini ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti kalau yang kita misalnya berikan itu A, kita akan dapat A. Itu enggak seperti itu. Ya, contohnya sering juga Bante contohkan, ketika Anda kasih makan ayam, kasih makan dedak atau makanan ayam, terus apakah Anda dapat makanan ayam juga nantinya? Ya kan? Itu enggak. Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang sama, yang seperti yang dirasakan oleh ayam tersebut, kebahagiaannya. Dan kalau dari apa yang Anda lakukan itu memberikan manfaat untuk ayam tersebut, dan misalnya dia malah jaga anaknya dengan baik atau bagaimana, itu akibat yang lainnya lagi yang berurutan selainnya, akibat dari kondisi baik yang kita berikan, itu akan seperti itu ya. Jadi berbuahnya kama ini sesuai dengan ya kebahagiaan itu sendiri, seberapa jauh seseorang itu mendapatkan manfaat dari kebajikan yang kita lakukan. Ya, prinsipnya siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Dan apakah juga sama kalau kita misalnya berbuat baik sama si A, apakah nanti kita juga akan mendapatkan kebaikan dari si A juga? Ya, itu juga tidak. Tidak seperti itu. Ya. Banyak case bahwa misalnya Buddha mengatakan bahwa di salah satu syair bahwa teruslah berbuat baik, dan perbuatan baik itu harus terus dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika itu dilakukan dengan baik, maka manfaatnya akan berbuah besar. Buddha bilang seperti itu. Jadi Buddha melakukan kebajikan selama kalau nggak salah 7 tahun. Hasilnya dia beberapa kali menjadi dewasaka, hasil dari perbuatan baiknya itu. Nah, itu akumulasinya, ya seperti itu. Dan itu tidak serta-merta apa yang dilakukan ke orang yang si penerima kebaikan itu, orang yang itu yang akan membalasnya, tidak juga.
Nah juga di case karma buruk, ya karma buruk dari Buddha, ya waktu Bodhisatta. Dari 13 karma buruk yang diterima oleh Buddha, Bodhisatta saat itu menghina Paceka Buddha, ya menghina Paceka Buddha. Lalu ya Paceka Buddha pasti ya parinibbana. Tapi hinaan itu akibat dari perbuatan menghina Paceka Buddha harus Buddha terima ketika ya ke kehidupan terakhir sebagai Buddha. Ya, itu pun Buddha juga menerima akibat dari perbuatan buruk tersebut dari yang lain, bukan dari Paceka Buddha itu sendiri. Jadi berbuat jahat akan mendapatkan penderitaan dengan berbagai cara. Kalaupun misalnya tidak dari si A, akan dapat dari si B. Ya, begitu juga perbuatan baik, ya akan juga mendapatkan kebahagiaan juga. Kalau bukan dari si A, ya juga akan mendapatkan dari yang lain. Ketika kondisinya ada, ketika kondisinya pas. Kira-kira seperti itu dan banyak contoh. Tapi ada juga berbuat baik sama si A, ya juga akhirnya mendapatkan kebaikan dari si A juga. Ada juga kondisi seperti itu. Ya. Tetapi kemungkinan besarnya itu tidak selalu ya Bante ya. Jadi subjek objek itu tidak selalu akan sama. Betul. Dan cuman akibatnya pasti. Nah, makanya Bante ingat ada satu biku yang mengatakan, jangan mengharap akibat dari perbuatan baik. Jangan mengharap. Ya, ibaratnya itu seperti kita mengharap matahari semoga terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Nggak perlu kita harap, nggak perlu kita berdoa juga matahari udah pasti terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Jadi kita capek-capek melakukan usaha untuk berdoa, ya semoga besok matahari terbit dari timur ya. Nah seperti itu. Jadi jangan harap kamu baik untuk berbuah. Pasti berbuah. Pasti berbuah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Boleh tanya lagi? Sehubungan dengan Bante mengatakan bahwa kebajikan kita tidak berharap, tetapi berbeda pastinya dengan maksud kalau kita selalu beraspirasi setelah melakukan kebajikan di Banasa Pacaya Waktu. Berbeda. Itu berbeda. Aspirasi itu artinya kita mengerahkan semua kondisi-kondisi baik itu semoga yang mengkondisikan ya pencapaian nibbana itu sendiri. Nah ini juga ada satu cerita gitu ya. Berbeda ketika seseorang berbuat baik tidak mengarahkan perbuatan baiknya itu untuk pencapaian nibbana, dan dengan seseorang yang mengarahkan kebaikan itu untuk pencapaian nibbana. Di kehidupan berikutnya yang akan membedakan. Oke, misalnya ada satu kakak adik. Ya, kakak adik itu cerita. Dia ketemu seorang Paceka Buddha. Ya. Terus si kakaknya ini dia ada melakukan kalau nggak salah aspirasi. Semoga dengan kebajikan ini yang memberikan saya kebebasan dari penderitaan. Ya. Lalu adiknya ya dia nggak melakukan aspirasi, berbuat baik ya berbuat baik saja. Gitu. Nah, di kehidupan berikutnya kakaknya ini samwega atau rasa keterdesakan menjadi Buddha, untuk meninggalkan keduniawiannya tinggi muncul, tapi yang adiknya enggak ada rasa keterdesakan untuk meninggalkan keduniawian. Dia cenderungnya untuk menikmati kesenangan indera dari hasil kebaikan yang dia dapatkan. Gitu. Nah, itu perbedaan aspirasi. Ya, akhirnya ya kakaknya saat itu ya di kehidupan itu jadi arahat dikatakan.
Tapi adiknya harus terlahir lagi dan hanya pada zaman Buddha Gautama adiknya ini jadi seorang biku dan mencapai tingkatan kesucian. Jadi ada delay. Nah, ada delaynya itu apa namanya perbedaan kita beraspirasi atau tidak. Ya. Nah itu. Makanya banyak orang yang ya bisa dikatakan mampu, orang kaya raya, nggak punya keinginan untuk jadi biku atau meninggalkan keduniawian, ya, karena itu aspirasi kesananya kecil atau mungkin tidak pernah sama sekali. Jadi condongnya mereka ngapain susah-susah gitu kan, ngapain hidup dibatasi, bebas-bebas saja padahal bisa, gitu kan. Nah itu kematangan itunya yang nggak ada. Ya, boleh bertanya lagi yang kedua ya. Ini lebih berhubungan dengan sila nanti. Sekedar mau memastikan bahwa sebelum ini Handi pernah mendengar bahwa kategori dari musawada itu terkadang bisa dikategorikan termasuk pisuna waca, sampapalapa, dan musawada itu sendiri gitu ya. Jadi istilahnya musawada tidak hanya berbohong atau berkata tidak benar, yang termasuk di kategori sila keempat. Sementara di satu sisi yang Handi dengar juga bahwa kalau sila keempat itu ya musawada saja gitu. Itu tidak termasuk dari pisuna waca ataupun sampapalapa ataupun yang lain juga gitu, atau yang ada di dasa akusala kamapatha ya gitu berarti. Nah itu mana yang tepat berarti? Ya ini memang pertanyaan umum dan kalau kita perhatikan memang di satu untuk apa namanya lebih detailnya itu termasuk dengan ya pisuna waca, sampapalapa gitu ya. Itu termasuk di dasa kusala kamapata. Tapi kalau kita lihat apa namanya syarat-syarat dari musawada itu sendiri, syarat-syarat dari itu tidak termasuk pisuna waca, sampapalapa dan yang lain. Mereka sila-sila tersebut itu pun punya persyaratan sendiri. Ya, ya musawada saja persyaratannya. Ada niat untuk berbohong dan kebohongan itu dilakukan dengan sengaja. Terus orang yang dibohonginnya mengerti bahwa itu sesuatu yang diucapkan dengan baik walaupun niatnya bohong misalnya. Saya tahu, ngerti, iya, menyetujui gitu. Nah itu akhirnya kebohongan terjadi. Ya sebatas itu saja musawada. Dan apa namanya sampapalapa atau omongan kosong gosip gitu berbeda lagi bentuk peraturannya, bentuk persyaratannya gitu. Nah di sini terpisah bisa dikatakan. Ya jadi secara apa namanya termasuk yang ucapan tidak benar ya ketika itu bohong ya musyawadah saja. Tapi ketika dijabarkan lebih detail itu termasuk. Ya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mengambil sila ya musyawadah saja. Ya musyawadah saja secara kalau yang 5 sila ya penjabaran dari sananya gitu. Tapi kalau mau lebih didetailkan ya itu termasuk yang di dalam dasa akusala kamupata itu sendiri. Ya. Oke, terakhir Bante. Lebih perkataan juga. Kalau seandainya seseorang lah, saya bertanya, gitu ya, sifatnya mungkin dia bertanya, tetapi bertanyanya berulang-ulang karena ketidakpercayaan, ataupun ya tidak tahu apakah itu untuk memastikan atau ketidakpercayaan, tetapi ya pastinya kalau pertanyaan itu pun berturut-turut dan pertanyaan yang sama selalu, mungkin lebih ketidakpercayaan. Apakah itu termasuk ke kategori memfitnah atau menuduh atau seperti apa? Itu walaupun dia tidak mengatakan itu dan walaupun orang itu pun juga sudah berkata
tidak seperti itu, tetapi ya tetap kesannya dipaksa lah gitu, dipaksa harus menjawab seperti itu. Ya itu lebih kepada keraguan ya, lebih kepada wicikica, benar atau enggak sih seperti itu, sampai memastikan bahwa dia terpuaskan dengan jawaban yang diberikan gitu. Nah itu karena ragu-ragu saja ya, tidak bisa kita kategorikan sebagai fitnah atau menuduh atau bagaimana gitu ya, karena bentuk keraguan yang pada akhirnya dia tidak terpuaskan dengan jawaban dari seseorang tersebut gitu ya. Itulah salah satu ya variasi dari keraguan. Akhirnya dia terus akan berkutat, benar enggak ya, wicikicanya itu ya. Jadi ya itulah karakter yang selalu ragu, peragu terhadap segala sesuatu. Tapi memang ada juga tipikal orang yang cuma maunya dibenarkan, disupport aja. Ya, cuma maunya disupport. Pokoknya dia bilang gini, iya kan? Nah, kalau iya kan, ya jawabannya iya doang gitu kan. Berarti kan dia maunya cuma didukung aja. Enggak ada pilihan iya enggak. Kan ada dua, kalau iya kan penegasan. Gitu. Iya. Begini iya kan? Ya, udah selesai. Dia maunya didukung. Nah, itu berbeda. Nah, kalau seperti itu. Ya kan? Bantu, terima kasih. Oke. Ya, silakan. Wanda nanti saya juga kasih 4 pertanyaan nih yang sama. Saya kasih 2 pertanyaan dulu. Yang upacara samadhi itu kalau dalam anapanasati itu tahap yang mana ya nanti? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kemarin berarti ada menjelaskan di Dhamma di sana bahwa pikiran itu sebetulnya merupakan arus kesadaran. Jadi apakah pikiran itu termasuk dalam kelompok kesadaran di antara pancakanda? Oke, ya. Jadi upacara samadhi itu ya dalam anapanasati ya ketika meditator mendapati nimitanya itu dalam kategori patibaga nimita dan sangat terang, yaitu ketika seorang meditator memiliki patibaga nimita yang terang dan bisa bertahan lama, stabil, itu patibaga nimita. Itu upacara samadhi. Ya, itu upacara samadhi. Ya, dikategorikan. Dan bedanya ketika upacara samadhi, meditator itu bisa melihat faktor-faktor jhana tapi tidak jelas. Oke, itu upacara samadhi. Ya, tapi di sini meditator ketika dia mengamati patibaga nimita itu terus menerus dengan baik, lalu dia akan memasuki yang namanya apana samadhi. Apana samadhi yaitu kondisi terserap, samadhi terserap atau kondisi jhana. Jadi anapana patibaga nimita itu adalah objek dari jhana, objek yang menyebabkan seseorang mencapai jhana. Jadi dengan hanya mengamati patibaga nimita yang terang, yang stabil tersebut di depan meditator tersebut, maka seseorang meditator tersebut, yogi tersebut akan memasuki jhana.
apana samadhi itu sendiri. Jadi Patibhaga Nimitta itu adalah objek untuk memasuki jana Patibhaga Nimitta. Ya makanya meditator ketika memang sudah dalam tahapan Patibhaga Nimitta yang cirinya adalah terang benderang gitu ya nimittanya, yang tadi yang kemarin Batik cerita adalah parikama nimitta itu abu-abu kurang lebih, terus udaha nimitta berwarna putih, dapat Patibhaga nimitta ini terang benderang nimittanya. Nah, dan itu harus juga diuji kestabilannya, bisa bertahan sampai 2-3 jam, ya kan? Nah, setelah itu amati Patibhaga nimittanya, ya di pengamatannya akhirnya ya kita itu kan masuk ke dalam kondisi apana samadhi. Ketika sudah mendapatkan Patibhaga nimitta yang terang dan bertenaga tersebut, yaitu itulah kondisi upacara samadhi seperti itu. Ya. Terus yang apakah pikiran termasuk dalam alus kesadaran? Nah, tergantung pikiran yang bagaimana dulu. Kalau pikiran itu sebagai datu atau dikatakan sebagai mano, apa istilahnya ya? Yang pastinya ya termasuk dalam kesadaran itu juga, karena ada istilah banyak, ada cita, ada mano, ada winyana. Nah ini penggunaannya berbeda secara ininya ya. Tapi pastinya pikiran tersebut ya termasuk di dalam arus kesadaran itu sendiri. Karena di dalam kesadaran ada citanya. Nah, kesadaran winyana itu sendiri ada, maksudnya ya termasuk gitu. Ya kesadaran misalnya melihat, ya caku winyana, ya kan caku winyana di situ ada misalnya pancadwara wajana, caku winyana, sampaticana, santirana, otapana, jawana. Nah di sini kesadaran melihat ada proses itu sendiri, caku dwarawiti, ya di situ ya termasuk ya di dalam kesadaran. Ya, kira-kira seperti itu. Dan di situ citanya ada. Cita yang Anda maksud pikiran itu sendiri, yang diterjemahkan juga sebagai kesadaran. Nah, winyana, cita, pikiran. Tapi di satu kondisi di kategori pancakanda, ya winyana. Tapi ya prinsipnya sama, winyana dan cita, cuma beda penggunaan atau istilah saja. Kira-kira seperti itu, Pak menurut Bapak. Terima kasih. Berikutnya saya mau tanya, seorang Paseka Buddha dikatakan bahwa mereka tidak bisa membabarkan dhamma. Mengapa ya saya dengan bertanya? Padahal seorang Sawaka Buddha yaitu arahat biasa bisa. Kemudian pertanyaan keempat, ini mengenai kisah Culapantaka. Di situ kan dikisahkan pada waktu dia diundang, kan waktu itu Buddha mengatakan ada satu orang di Kuta Tinggal, itu Culapantaka. Beliau diundang dan dia mempertunjukkan kesaktian beliau bisa membuat diri menjadi 1000. Diundang kedua kali sama dia semuanya image dari 1000 itu semua memanggil. Nah di situ saya perhatikan kenapa yang Culapantaka begitu, padahal kok rasanya kayak show off ya. Nah, padahal setahu saya murid-murid Buddha biasanya kan rendah hati. Alasannya kenapa ini? Oke, ya. Yang kenapa seorang paceka tidak bisa mengajarkan dhamma, yaitu karena kemampuannya dia tidak punya kemampuan untuk menjelaskan dhamma dengan kata-kata, tapi dia hanya bisa mengerti sendiri, hanya bisa mengerti untuk diri dia sendiri, tapi tidak bisa menjelaskan itu ke yang lain, tidak punya kemampuan ke sana. Makanya dibilang silent Buddha. Ya, jadi memang itu nature-nya. Ya, nature seorang Paceka Buddha, dia hanya bisa untuk mengerti dhamma yang dalamnya itu
hanya untuk dirinya sendiri. Oke. Lalu Bante ada yang berpendapat juga bahwa pada saat itu mungkin saja makhluk-makhluk atau manusianya yang di sana tidak bisa menerima dhamma, tidak mampu untuk menerima penjelasan dhamma yang begitu dalam itu sendiri. Jadi makanya tidak bisa mengajarkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, tentang Paceka Buddha ini. Ya, jadi ini hanya pendapat yang Baca dengar. Nah, jadi punya artinya manusia saat itu tidak bisa menerima damanya karena terlalu dalam. Jadi tidak bisa mengajarkan. Oke. Nah, case Cula Pantaka, kenapa dia harus terkesan show off gitu ya. Nah, di sini kenapa ya Anda tahu bahwa biku nggak boleh menunjukkan, kemungkinan saat itu belum ada peraturannya, mungkin ya saat itu belum ada peraturan. Buddha menetapkan peraturan biku untuk tidak menunjukkan abinya. Peraturan itu muncul hanya setelah seorang biku yang mengambil patah terbang itu. Nah, kemungkinan case-nya itu sebelum biku tersebut mengambil patah dengan terbang seperti itu. Ya, dari sana. Jadi Buddha belum menetapkan aturan. Kira-kira gitu. Rilis. Pandami Bante. Bante, saya mau bertanya 2 pertanyaan Bante. Yang satu mengenai yang meditasi. Kemarin Bante uraikan untuk mencapai yang diminta ada 3 tahapan ya Bante ya. Seandainya kita di retret nih Bante udah mencapai suatu tahap tertentu, terus balik lagi ke rumah, biasanya kan sulit sekali naik lagi Bante. Bisa pertahankan udah bagus Bante ya. Nah, gimana caranya supaya paling tidak terlalu jatuh ya Bante ya, itu satu. Nah, kalau misalnya kita kesibukannya terlalu banyak, pasti kan turunnya banyak Bante ya. Saat misalnya kita retret lagi, apa kita mesti mulai lagi dari yang pertama 2 gitu Bante? Ya gitu dulu Bante. Terima kasih Bante. Ya, bagaimana caranya untuk kita supaya kita jatuh atau bisa dibilang hilang gitu ya. Anda harus maintain dengan baik. Apa yang sudah Anda dapatkan, bisa dibilang ya dalam istilah jaga permata itu dengan baik yang sampai hilang. Nah, bagaimana caranya? Ya terserah Anda gitu. ya seperti itu artinya ya jaganya ya dengan meditasi. Anda harus luangkan waktu Anda untuk meditasi. Sesibuk-sibuknya Anda harus meditasi. Usahakan. Jadi ya meditasi sudah jadi kewajiban Anda. Ya minimal seperti itu. Jadi supaya minimal menjaga, pasti ada penurunan kualitas, Bante pastikan. Ya, karena kalau kayak retret di sini meditasi sehari 8 jaman ya minimal, atau nanti Anda di rumah ya paling meditasi 1-2 jam. Itu udah perubahan dari jam durasinya kan 6 jam. Terus belum ya di rumah Anda harus mikirin masak apa, mikirin bersihin rumah, mikirin yang lain, belanja ini, belanja itu, urus ini, urus itu. Di sini panitia semuanya ngurusin. Ya kan, lebih free gitu kan. Nah, beban-bebannya nggak ada. Nah, itu pasti akan menguras energi Anda. Ya kan? Ya dari situ udah perbedaan kualitasnya juga akan terjadi. Di situ yang harus. Jadi ya
kita harus bisa terima, tapi hadapi saja dengan tenang, tetap tenang untuk untuk minimal menjaga Anda tetap berlatih terus itu. Ya nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk praktek lagi ya mulai lagi saja dari awal. Dari awal itu akan lebih baik, artinya tetap misalnya napas ya terus mengamati napas. Biasanya kalau memang paraminnya masih mendukung ya itu akan mudah untuk menjadi stabil lagi. Ya, seperti itu. Kira-kira begitu. Iya, oke. Berarti setiap hari 2 jam juga belum tentu cukup ya berarti. Kalau misalnya 2 jam, sebelum 2 jamnya Anda habis ngomelin orang, itu meditasi Anda nggak bakalan nyaman gitu. Misalnya gitu kan, pasti ada apa yang urusan yang mumet banget. Wah, beda pasti kualitasnya. Oke. Berarti artinya sampai mencapai jana pun tuh masih menurun ya Bante ya? Iya, Oke. pasti menurun. Nah, pertanyaan kedua Bante. Ketiga sudah. Ketiga. Ketiga ya. Yang ketiga ini begini Bante, kan kita harus siap mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ya Bante ya. Nah, bagai saran Bante saat kita momen seperti itu kan kita nggak tahu Bante ya, bisa di mana, bisa terjadi di mana aja. Nah, tips Bante atau saran Bante saat kita mencapai detik kematian itu, kita harusnya seperti misalnya meditasi atau gimana Bante yang baik itu kalau kita punya kesempatan yang lebih panjang. Nah, paling kalau tidak misalnya ya Bante ya, contohnya ya kecelakaan pesawat yang baru terjadi di China kan itu cuma dari 800 kaki turun itu cuma 3 menit Bante. Nah, yang terbaik saat itu apa yang dilakukan Bante? Oke, Terima yang kasih. terbaik Anda minimal jadi sotapana. Terbaik dah. Alam apa ya Anda nggak akan terjatuh ke alam apa ya. Mau bagaimanapun posisi meninggalnya dah bisa dibilang. Ya, udah terbaik banget. Jadi jadilah sotapana. Nah, masalahnya kita nggak bisa. Tapi sekali lagi kebiasaan yang dominan itu yang akan muncul biasanya menjelang kematian. Kebiasaan dominan. Siap atau tidak siap, apapun kondisinya, ya kebiasaan dominan itu yang akan mengambil alih pikiran kita menjelang kematian. Ya, jadi tergantung kita kebiasaan dominannya apa. Ya, itu. Kalau memang ya alangkah baiknya ya berbuat baik dijadikan sebagai kebiasaan yang kuat, dan itu akan menjadi dominan. Ya berbuat baik banyak hal, berdana, menjaga sila, bermeditasi, itu diharapkan untuk terus diperkuat sehingga itu yang akan mendominasi pikiran kita menjelang kematian. Nah, diharapkan seperti itu. Tapi ya balik lagi, kondisi pikiran itu nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita atur-atur, bisa dikatakan sangat sangat ini sekali, cair sekali, kira-kira seperti itu. Ya, makanya tapi yang terbaik ya jadilah sotapana. Ya, itu yang terbaik. Langkah aman pertama. Misalnya Bante kalau yang mendadak cuma tinggal berapa menit itu loh Bante, paling baik itu apa Bante saat itu kan udah ya nggak bisa kita atur-atur begitu. Iya, tapi nggak bisa dikondisikan. nggak bisa dikondisikan. Tapi kalau apalagi kecelakaan ya bisa dibilang, kalau misalnya ya sekarat atau apa itu mungkin kita bisa kondisikan dalam keluarga kita atau apapun yang dekat kerabat kita bisa kondisikan. Tapi kalau ya kecelakaan itu sulit untuk bagaimana. Nah,
eh, ya tergantung kita juga sih ya. Kalau kita mau kayak naik pesawat ya, naik pesawat, kalau orang yang takut mati pasti gelisah, pasti gelisah. Jadi mungkin dia kalau mau dibilang baca doa juga dengan kegelisahan ya. Nah itu justru malah nggak bagus. Jadi ya harus lebih tenang apapun kondisinya. Harus lebih tenang, bukan jadi malah jadi takut mati gitu. Bahkan juga dengan meditasinya juga ya jadi nggak tenang gitu mungkin ya kalau memang seperti itu. Jadi ya sudah, makanya ketenangan diperlukan setiap saat bisa dikatakan. Ya. Oke, jadi yang penting ketenangan ya Bante. Ya, menjelang kematian. Nah maksudnya saat-saat seperti ini kan kita mulai bisa prepare nih Bante. Apa dengan mengingat Buddha Dusati lebih bermanfaat. Kalau mungkin meditasi agak anapanas susah ya Bante. Tapi kalau dengan tergantung kebiasaan juga sih. Sebenarnya anapanasati pun ini objek meditasi yang sangat bermanfaat bagi yang cocok bisa dikatakan. Ini kusala juga, maha kusala juga bisa dikatakan. Ya menjentikan jari begini aja miliaran momen Anda dapatkan, miliaran momen. Ketika Anda mengamati objek meditasi misalnya anapanasati dengan baik, itu pun Anda akan dapat miliaran momen kusala juga. Sesungguhnya gitu sama. Karena objek meditasi itu adalah objek yang baik, objek kusala. Jadi apapun Objek meditasinya, okay. Betul. Apapun, betul. Oke, terima kasih Bante. Ya. Mau nanya tentang meditasi dan ketika mungkin lebih detail dari yang ini ya tadi karena besok kan hari kerja. Kalau misalnya kita apa sih kan waktu itu banyak pernah menjelaskan misalnya ketika kita mengamati kita dengan baik lama-lama tubuh meditator pun akan kalau meditator mengamati mimika dengan baik, indikasinya adalah cahaya makin bercahaya dan istilahnya mungkin menyebar tubuh ya, mengelilingi tubuh atau pokoknya. Jadi kalau misalnya meditator meditasi terus dia muncul nimitanya, lalu ketika nimitanya stabil, ya artinya sudah dalam tahapan kestabilannya kuat dan itu sudah menyatu dengan nafasnya. Oke. Lalu diamati misalnya nimita tersebut dan indikasi benarnya, pengamatannya benar kalau diamati nimita tersebut maka nimitanya akan semakin terang dan terang dan terang dan lebih kuat lagi. Artinya terang benderang dan powerful. Diterjemahkan Inggris itu radiance and powerful. Kalau udah sampai tahap itu ngapain? Nah, kalau belum sampai tahap itu berarti pengamatannya kualitasnya masih harus ditingkatkan. Gitu. Kalau memang sudah terang benderang? Kalau sudah terang benderang, tinggal dicek nanti kualitas kestabilannya. Terang benderang itu bertahan berapa lama? Oh, gitu. Jadi istilahnya terang benderang. Oke. Terus diamati terus, cuman dicek stabilnya kan. Betul. Jadi nanti kekuatannya bertahan berapa lama? Ya. Ya sudah. Oke, kalau misalnya Anda bertahan sejam 2 jam kan tiap dalam juga kan? Sejam 2 jam masih kurang. 3 jam, 3 jam dan mungkin kalau gurunya nggak puas
coba lagi, coba lagi, coba lagi artinya coba 3 jam lagi, coba 3 jam lagi. Seperti itu. Ya, ah, ya seperti itu. Nah, ya ini cerita dulu Pausiado, ya Pausiado selalu awal-awal dia meditasi ketika memang meditator itu sudah punya konsentrasi, dia coba-cobanya nggak sekali 2 kali, coba seminggu 3 jam sekali duduk, coba seminggu. Nah itu kan untuk membuktikan kualitas dari konsentrasinya. Nah, kalau memang meditator itu punya kualitas, ya nggak ada masalah, dia happy aja ngerjainnya, gitu. Nggak bosan. Kalau misalnya dia dalam tahap cahaya itu benar-benar terang benderang, saat mengamati lagi, bisa nggak sih kalau misalnya terlalu dipenetrasi, cahaya bakal pecah? Bisa saja, bisa saja, bisa saja. Itu pun ada kejadian seperti itu di ketika meditator terlalu fokus sampai akhirnya dia pun kewalahan, terlalu fokus, terlalu zoom sekali, bisa dikatakan zoom in, nah, bisa dibilang istilahnya. Dia akhirnya kewalahan. Nah itu juga nggak bagus, karena tahapan itu tidak diperlukan kondisi seperti itu. Tahapan itu yang diperlukan adalah mengamati dengan baik nimitanya itu, terus sampai dia menjadi stabil dan kuat. Berarti ketika kalau saya meditator sampai dengan tahap cahaya tertentu, dia harus konfirmasi ke guru pembimbing. Harus apa? Konfirmasi ke guru pembimbing. Harusnya. Jadi akan lebih enak gurunya itu mengetahui situasinya itu seperti apa, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus cerita apa adanya. Makanya Bante kan selalu bilang, nggak ada pertanyaan Bante, oke Bante tanya deh kalau tidak ada pertanyaan, ya Bante kan korek-korek. Jadi ayo gini lagi, ini gimana terus gitu. Ya, oke. Baik. Ya, selamat malam Bante, Bandami Bante. Semoga Bante terkondisi sehat sejahtera. Gimana? Ini tentang Udaka Ramaputa sama Alara Kalama Bante. Meditasi salah seperti apa yang mereka berdua lakukan sehingga bisa terlahir di alam arupa Brahma. Dikatakan sih itu bukan meditasi yang salah ya, bukan meditasi yang salah, tapi mereka melatih sampai arupa jana, ya arupa jana 7 dan arupa jana 8, dan mereka kalau mau dibilang salah tanda kutip ya masih putu jana, belum mencapai tingkatan kesucian. Nah, seseorang yang masih putu jana dan terlahir di sana di alam arupa Brahma itu kehidupannya panjang sekali dan nggak akan pernah bisa punya kesempatan bertemu dengan Buddha. Makanya Buddha ketika baru mencapai pencerahan, dia teringat kualitas gurunya ini, Udaka Ramaputa sama Alara Kalama, karena dia pikir mereka siap untuk diberikan dhamma yang begitu dalam ini, karena kemampuan mereka, karena kualitas batin mereka saat itu, tapi sudah meninggal. Dan Buddha cek
mereka terlahir di alam arupa Brahma, dan Buddha bilang kerugian besar, great loss bagi mereka gitu. Kalau mereka cuma lahir di alam dewa mungkin bisa ketemu sama Buddha, tapi karena terlahir di sana dan sebagai putu jana, itu juga kerugian besar bagi mereka. Akhirnya mereka tidak tercerahkan. Buddha juga tidak bisa tolong mereka pada akhirnya. Di sini salahnya mereka tidak dibilang seperti itu yang masih bilang di awal gitu ya. Jadi hanya ya dalam tanda kutip kesalahan mereka ya belum mencapai tingkatan kesucian. Ya, maksudnya meditasi seperti apa yang mereka lakukan sehingga jalannya sampai ke situ. Ya, mereka melatih kasina sampai tahapan arupa jana 7, jana 8. Ya, meditasi itu. Karena cuma meditasi kasina yang mencapai 8 samapati itu. Atas samapati. Berarti logikanya jana 7, 8 ini berbahaya berarti ya, bisa salah jalan ya. Tergantung niatnya ya. Jadi kita juga di sini praktek jana bukan tujuannya untuk terlahir di alam Brahma. Tujuan kita praktek jana di sini untuk mendukung atau sebagai pendukung untuk latihan vipassana. Nah, itu ada perenungannya gitu. Jadi kita pakai kekuatan dari jana ini untuk mendukung latihan vipassana nantinya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya seseorang latihan jana masih putu jana juga, itu juga kerugian. Dia terlahir di alam Brahma sebagai putu jana, itu juga kerugian. Karena seorang Brahma hanya maunya meditasi saja. Dia akan menikmati kebahagiaan meditasi di dalam jana itu sendiri. Dan ya mereka usia kehidupannya lama sekali di sana. Dan misalnya Buddha muncul di bumi ini, ya itu cuma sekejap buat mereka. Jadi mereka lagi asik-asik meditasi, katanya mungkin para dewa lagi gembira, rame-rame, sekejap apa itu? Selesai. Iya, cuma selesai. Begitu udah nggak ada, mungkin kayak percikan kembang api, hilang. Apa itu? Oh, udah selesai. Udah, mereka meditasi lagi gitu. Jadi kesimpulannya, seandainya putu jana mencapai jana 7 atau jana 8 dan belum mencapai pencerahan saat itu, ketika meninggal kemungkinan bisa terlahir di dua alam ini kan, rupa loka atau arupa loka kan? Betul. Nah, yang saya tanyakan itu jalan mana yang menuju ke rupa loka dan arupa loka ini kan nih? Jalan mana? Iya, meditasi seperti apa maksudnya yang menuju ke situ? Meditasi samatha sampai jana keempat. Jana keempat itu rupa loka. Jana 5, 6, 7, 8 itu arupa loka. Itu bahaya berarti Bante ya. Takutnya nanti kalau sudah mencapai jana 7, 8 belum mencapai pencerahan, belum bisa vipassana, bisa lagi ke situ Bante. Kalau tujuannya berlatih jana itu untuk terlahir di sana. Tapi kalau tujuannya melatih itu untuk pondasi latihan vipassana, ya habis jana langsung samatha vipassana. Maksudnya setelah mencapai jana ke-6, ke-7, ke-8 dia bervipassana, tapi sebelum berhasil keburu meninggal. Oh, itu jangan takut. Jadi kemana itu Bante? Ya tergantung ininya, tergantung kamanya saat itu. Ya, tapi kalau udah punya kemampuan, langsung aja terus aja latihan sepanjang kehidupannya, terus saja, ulang lagi. Di dalam sutta ada nggak Bante Sang Buddha menjelaskan tentang Udaka, Ramaputra sama Alarama Kalama ini, jalan mereka itu bisa sampai ke situ berkat apa sih sebenarnya dengan kemampuan jananya itu? Ya dengan meditasi.
Dengan meditasi, dengan Apakah maksudnya mereka punya tekad untuk lahir di alam arupa Brahma? tidak seperti itu kan, akan nature-nya ya. Nature-nya seseorang yang mencapai tahapan meditatif ya arupa jana itu akan mengarah ke sana. Nature-nya, nature law-nya gitu. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap kalau mencapai jana 6 sampai ke 8, jika tidak berhasil berwipasana, maka orang itu akan meninggal masuk ke alam. kemungkinan ya, bukan satu-satunya kepastian tapi kemungkinan ya. Makanya ketika sudah latihannya komplit sama wipasana sampai sotapanna ya, itu. Jadi bagi umat awam yang paling aman jana 4 aja berarti ya. Umat awam kan berarti yang paling aman Sotapanna aman. Sotapanna sampai aman. jana berapa berarti Sotapanna? Sotapanna ya nggak ada, maksudnya tingkatan kesucian jana 8 tuh bisa untuk bisa mencapai tingkatan sotapanna, bisa gitu. Sotapanna aman, jana 4 pun belum aman. Ciri-ciri Sotapanna seperti apa Bante? Ya, ciri-ciri sotapanna seperti apa ya? Kiresa Sakaya Diti Wicikica Silabata Paramasanya habis, terkikis. Dan ciri yang umumnya seorang sotapanna tidak akan pernah melanggar 5 sila secara alami, tidak akan pernah melanggar 5 sila. Itu juga salah satu ciri alami, nature-nya. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya mengenai alam neraka yang Bante jelaskan semalam. Kan ada lagi yang di luar 31 alam kehidupan. Nah, itu kan Garuka Karma Bante ya, yang bisa terlahir di situ. Garuka Kama. Garuka Kama, tapi dikatakan di sana mempunyai pandangan salah ya, dan juga kama-kama yang kejam, Termasuk Garuka Kama tidak dibilang. Kalau di Garuka Kama lebih umumnya ke awici, aku salah Garuka Kama ya. Aku salah Garuka Kama itu ke awici. Ya, Tapi pandangan salah yang kuat pun termasuk aku salah Garuka Kama ya. Mempunyai memegang pandangan salah yang kuat ya. Makanya saya pikir mengenai Dewa Data, kenapa dia nggak terlahir di situ Bante ya? Kenapa di Awici ya? Ya karena ya jatahnya ke awici. Kalau Anda bilang kenapa, ya agak susah untuk menjawab kalau bilang ya. Jadi kepastiannya menurut teks ya itu sekarang Bante Dewa Data ya terlahir di awici, ya sudah. Karena dia melakukan ya aku salah Garuka Kama, memecah belah sangga dan melukai kaki Buddha, itu dikatakan ya akan terlahir ke awici. Nah, yang saya ingat Bante jelaskan kemarin termasuk yang di luar 31 alam kehidupan itu nerakanya termasuk memecah belah sangga juga, membunuh orang tua juga. Tidak. Kalau nggak Tidak, salah berarti nggak bilang seperti itu. Itu memegang pandangan salah yang kuat dan melakukan kama yang kejam. Ya berarti nggak bilang memecah belah sangka. salah ingat Bante. Iya. Maaf Bante. Maaf nanti menyambung dari pertanyaan saudara. Ya, saya jadi ingat teman saya, satu orang dia udah capek pacar samadhi, itu bukan di hadaya waktu di tempat lain. Nah, beliau pernah bilang sama saya, dia bilang saya nggak mau jana, dia bilang gitu. Saya bilang kenapa? Saya takut nanti terlahir di alam Brahma. Nah, sebenarnya 1 sampai 4 kan bisa juga terlahir di alam Brahma ya, tapi setahu saya kan mesti punya keterampilan masuk keluar jana ya, setahu saya. Nah, dia bilang nanti kalau saya masuk alam Brahma, nanti saya kan pengen ketemu Buddha Metaya, dia bilang gitu, pengen dengar
nanti saya jadi terlewat karena namanya itu kan umur hidupnya kan panjang sekali. Nah, menurut Bante bagaimana ya pendapat dia ini? Saya juga kadang-kadang mau mengatakan pada dia tapi kurang punya dasar yang kuat. Mungkin Bante bisa membantu. Terima kasih. Makanya di sini balik lagi, tujuan untuk berlatih jana itu bukan untuk tujuannya ke sana, ke alam Brahma. Sekali lagi, kita berlatih jana bukan tujuannya untuk terlahir di alam Brahma. Itu penting. Jadi kita berlatih jana sebagai fondasi untuk berwipasana. Jadi ketika seseorang sudah punya jana, harus lanjutkan latihannya terus sampai wipasana terus gitu. Jadi samatha wipasananya dikomplitkan terus, dia harus mengarah ke sana. Artinya bekal dia sudah cukup powernya, jadi tinggal dorong aja terus bergerak untuk latihan sampai wipasana. Dan itu bisa dikatakan sudah ada kemudahannya ketika berhasil di misalnya anapanasati sampai jana keempat. Objek meditasi yang lain itu akan sangat mudah untuk dipraktekkan dan nggak akan perlu waktu lama. Ya, yang waktu lama itu bagaimana ngebangun konsentrasi itu perlu lama. Itu yang akhirnya banyak yang berjuang, ya kan? Nah, setelah itu ya masuk ke jana itu juga kondisi-kondisi sulit. Masuk ke jana kalau misalnya ya yang latihan ini ya dunia tuka, dia nggak akan sampai jana, gitu kan? Nah, itu jana. Setelah sampai jana punya, ya udah terus dia akan bisa melatih yang lain, makanya terus berlatih gitu. Nah, kondisi yang dia nggak mau ada, mungkin teman Anda harus disemangati, udah nggak apa-apa, latihan aja terus, nggak ada masalah. Ketika udah upacara samadhi, udah tinggal dekat lagi di jana dan pas yakini bahwa kekuatan jana itu sangat membantu untuk berlatih wipasana. Ya, nanti misalnya Anda sudah mahir di jana gitu ya, terus Anda pakai nih, bedain kekuatan dengan kekuatan dari jana untuk berwipasana dengan upacara samadhi dengan berwipasana. Bedakan, akan berbeda. Bisa dibilang nggak ada gregetnya gitu. Kalau bisa dibilang itu. Nah, dengan jana Anda akan lancar, artinya ada power, dan dengan upacara samadhi akan berbeda. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut nanti. Tapi mungkin selain teman saya ada juga orang-orang lain yang jadi takut gitu. Ya. Tadi pertanyaan tadi juga. Ya. Nanti sebelum meninggal, nanti belum mencapai itu udah keburu Ya, meninggal. mikirnya udah kejauhan jadi meninggal gitu kan, meninggal nggak sampai sotapana jadi apa namanya masuk alam Brahma. Iya, itu aja pemikirannya, padahal dia punya potensi ketika sudah upacara samadhi misalnya, udah punya niminta patibaga niminta yang stabil untuk bisa mencapai jana, terus dia latihan. Masalahnya mungkin dia nggak mau latihan, mau cepet-cepet gitu, atau nggak sempat latihan umat awam. Begitu ada jana, udah masuk aja center meditasi, selesai latihan di sana sesering mungkin. Jadi itu. Apakah benar kalau yang terlahir di alam Brahma itu, saya pernah dengar ini satu khotbah seorang biku juga sih, itu harus pada waktu meninggal itu dia masuk dari jana yang betul Ya, tidak? karena kan jana ini kan apa namanya maha kusala. Ya kan, bisa dibilang di sini kategorinya apa ya, maha kusala, maha gata cita. Ya, itu powerful banget dan pasti dominan. Tak kalau dia bisa maintain kekuatan jananya sampai meninggal. Nah, kalau misalnya latihan terus jananya drop,
belum tentu juga dia jana itu muncul itu di menjelang kematiannya, kecuali dia bisa maintain jananya sampai menjelang dia meninggal, itu pasti ke sana. Nah, Lalu Bante nanya, kalau kita memutar alta di lingkungan yang tidak menyukai Buddhis, terus mereka ada kemungkinan sangat besar akan berpikir negatif. Apakah itu akan menjadi aku salah buat mereka? pasti. Jadi lebih baik kita tidak usah memutar di depan Ya, mereka. makanya bijaklah menyikapi keadaan. Kalau tidak bijak, itu akan menambah mental block mereka untuk kenal Dhamma, untuk mengetahui Dhamma. Makanya ya, kita bisa pelajari bagaimana Buddha mengajarkan Dhamma. Buddha tidak pernah memaksakan orang. Dalam Artinya, arti bukan memaksa Bante, tapi ya apapun kondisinya gitu ya, Buddha tidak pernah memaksakan, ayo ikut sama saya jadi murid saya, tidak. Buddha punya prinsip, ada murid Buddha tidak senang, tidak ada murid Buddha tidak sedih. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang belum waktunya, ya sudah. Nah, ya sudah, biarkan saja gitu. Mau yang dekat mau bagaimana juga. Contohnya juga ya Bante Dewadatta, gimana kurang dekatnya dengan Buddha, ya kan, sepupunya dari kecil sama-sama, terus juga masuk ke dalam sangga dan termasuk yang punya kemampuan abinya, tapi nggak bisa ditolong juga. Iya, jadi ya udah, ya jadi ya UPK. Ya. Jadi kita pun menyikapi di lingkungan seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan kalau memang belum waktunya. Kalau kita paksa, ya malah jadi repot. Ya, jadi kita harus bijak menyikapi keadaan ini. Atau kita cari cara yang mereka bisa terima dulu. Nah di sana terus akhirnya lambat laun mereka happy, terus baru mulai bergerak ke menyesuaikan dengan keadaan, terus seperti itu. Nah itu. Ya. Dami berarti. Yang lain juga banyak pertanyaan, saya juga 2 pertanyaan tadi. Pertama yang kemarin nanti cerita soal kemampuan meditasi yang bisa sampai melihat 32 bagian tubuh dari makhluk-makhluk lainnya. Pertanyaannya begini Bante. Sebagai seorang meditator, murid kita kan kemudian berguru ya. Nah kalau kita tahu seorang guru punya kemampuan seperti itu, apakah si guru itu bisa ngecek kondisi si murid kapan saja dia mau lakukan, dan yang dicek itu apakah pada momen yang bersamaan dia bisa melihat. Nah apakah di momen yang lain bisa juga dilihat, katakan si guru mengarahkan itu tapi untuk melihat kejadian sebulan sebelumnya apa yang dilakukan oleh si murid, apakah itu memungkinkan? Itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Kalau cuma kemampuan 32 bagian tubuh tidak sampai sedetail itu, jadi hanya melihat organ tubuhnya saja. Ya, kalau untuk detail misalnya sebulan sebelumnya gimana atau sebulan berikutnya bagaimana, itu bagian dari dibacaku. Ya, ada bagian dari dibacaku, tapi itu harus spesialis, misalnya dibilang dia harus misalnya seorang itu harus latih lagi sampai betul-betul mahir gitu. Kira-kira. Nah, kalau memang misalnya seseorang memang sudah mahir, artinya kekuatan konsentrasinya juga terus dia bisa jaga dengan baik,
jaga dengan baik, terus ya tetap stabil, tetap kuat, ya dia bisa melihat kapanpun, dimanapun. Nah, kemampuan itu dengan kemampuannya, ya seseorang bisa menjaga kestabilan konsentrasinya. Ya, jadi bisa saja gitu. Jadi nggak nunggu gimana kapanpun dia mau, dia bisa lakukan. Nah, dengan catatan kalau kemampuannya kuat dan stabil dan dia bisa maintain itu dengan baik. Ya, itu. Pertanyaan kedua, Bante, apa bedanya jana pertama Putu Jana yang Lokia sama yang Lokutara Jana yang pencapaian jana pertama seorang Sotapati? Ya, bedanya jana pertama Lokia atau duniawi itu tidak ada wiratinya. Jana pertama Lokutara itu ada wiratinya. Wirati itu ada sama waca, sama kamanta, sama ajiwa di faktor-faktor jananya itu sendiri. Makanya kemuatan dari jana pertama itu 34 lokia. Tapi kalau yang jana pertama Lokutara itu 37 cetasikanya. Itu yang membedakan di wiratinya. Terima kasih, Bante. Oke? Nanti Anda bisa cek wirati itu apa. Panami Badai, malam. Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan yang karena tadi semua kan double semua. Gini Bante, berkaitan tadi dengan pencapaian jana ya. Akhir ini saya sering mendengar, si A mencapai jana, si B mencapai jana. Siapa sebetulnya yang berhak authorize atau memberi approval bahwa dia benar mencapai jana gitu. Yang pertama lah. Kemudian yang Nanti jawab satu-satu aja dulu ya. Oke. Nah ini memang, ya tadi Bante udah bahas ya di tempat interview. Banyak orang suka dilabelin. Dilabelin, ini udah sampai ini udah sampai itu gitu ya. Seneng punya label gitu ya. Artinya mungkin ada pengakuan atau bagaimana ya. Nah ini pun ya artinya yang memang mengetahui dia sampai mana ya sesungguhnya dia sendiri ya yang lebih pastinya untuk memastikan ya. Tapi kalau Bante belajar dari guru-guru Bante pun tidak pernah melabeli murid-muridnya sudah apa. Guru Bante itu hanya habis ini prosesnya begini kesini, habis ini prosesnya begini kesini terus saja. Jadi berdasarkan tahapan itu maju seperti itu. Ya misalnya seseorang ya misalnya mencapai melihat nibbana, habis melihat nibbana apalagi yang harus dilakukan, gitu kan? Ya habis ini seperti ini, cek di mana, habis ini begini, ya seperti itu terus saja. Jadi dari tahapan awal ya sesuai dengan teks. Nah referensinya ada begini. Kira-kira seperti itu. jadi sebaiknya tidak disebarkan ke yang lain sebetulnya. Itu lebih baik. Bisa menimbulkan kesombongan barangkali. Itu mencegah ke sana. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke. Yang kedua tentang pencapaian kesucian. Iya. Yang tadi jana juga. Apakah ansih memang betul-betul harus dari latihan meditasi, Pak? Ya, the only way just meditate. Bagaimana pengaruhnya dana dan sila? Dana dan sila itu hanya sebagai supporting cost untuk bermeditasi. Nah, ketika dana dan sila dilakukan itu akan membuat pikiran seseorang menjadi happy. Pikiran yang happy itu pikiran itu akan lebih fleksibel. Ya, fleksibel karena ada kegiurannya, ada kegembiraannya. Seorang yang pikirannya fleksibel itu akan mudah tenang. Seorang yang mudah tenang akan mudah mengarahkan pikirannya untuk berkonsentrasi. Nah, seorang yang berkonsentrasi akan bisa melihat dhamma sebagaimana adanya.
tahapannya ke sana. Tapi kecepatan kemajuan seseorang dalam latihan meditasi, apakah juga dibutuhkan oleh para media? Itu atau juga. apa itu? Betul, itu juga. Jadi parami di masa lampau juga menentukan kemajuan dalam seseorang berhasil dalam meditasi. Dan juga usaha sekarang. Usaha sekarang jadi dua kondisi, saat sekarang dan parami masa lampau. Ya, itu juga menjadi faktor berikutnya dalam kemajuan meditasi. Ya. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana manfaat meditasi bagi kita umat awam dan berumah tangga ya? Karena kadang-kadang ada orang yang mengaku meditasinya sudah mencapai tingkat tinggi atau segala macam, tapi sikapnya dalam masyarakat, ya, misalnya masih Arogan, sombong, ya. jadi mudah masih marah-marah. Kalau ukurnya apa Bante? Keberhasilan orang dalam meditasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari Bante. Karena Ya. kita kan tetap Betul. harus cari makan, kita Betul. tetap harus usaha ya. Betul. Jangan sampai nanti mikirinnya napas terus apa terus kan bahaya. Nggak makan ya. Terima kasih Bante. Ya, memang di sini memang menarik dan ini tantangan untuk Anda semua meditator ya, untuk bagaimana bisa mengerti esensi dari meditasi itu sendiri. Ya, nah tolak ukur keberhasilan Anda dalam latihan meditasi itu adalah dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya. Betul. Misalnya seorang sotapana, sakadagami, anagami, arahat, tolak ukurnya ya praktik meditasi dalam kehidupan sehari. Ketika dihina orang, apakah dia marah? Ketika ada objek-objek yang sensual pleasure, apakah keserakahannya atau nafsu raganya muncul? Itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan meditatif itu semua under control semua. Betul nggak? Ya, itu memang ujiannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kalau memang belum mencapai tingkatan-tingkatan kesucian atau itu, bagaimana menyikapi reaksi batin itu sendiri terhadap kondisi itu. Ya, nah itu yang harus Anda mengerjakan meditasi ini hanya sebatas pekerjaan atau Anda memang sebagai perenungan. Ya, kalau pekerjaan ya seperti yang Anda bilang, banyak meditator yang sudah mencapai tingkatan tersebut, ya dia ya hanya menyelesaikan tugas saja. Ya ini pengamatan Bante ya. Setelah Bante juga tinggal di tempat meditasi beberapa tahun gitu. Nah, memang seperti itu kenyataannya ada. Sudah bermeditasi tapi pola pikirnya nggak berubah. Satu kondisi yang menentukan tingkat kematangan kebijaksanaannya Pak belum matang. Jadi tadi dia hanya mengerjakan meditasi itu sebatas pekerjaan. Artinya dikasih tugas ini selesaikan, kasih tugas ini selesaikan, beres, tanpa mengerti bagaimana mendapatkan manfaat dari meditasi itu sendiri untuk diri dia dan juga lingkungan. Makanya Bante selalu bilang di sini, meditasi itu seni. Inilah seninya meditasi apa? Seni menerima. Ya enggak? Menerima apa? Semua fenomena yang muncul tanpa gelisah, tanpa takut, ya kan? Tanpa menganalisa lebih banyak. Seni menerima. Nah, seni menerima ini kalau Anda bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bagus banget. Menerima jadi dengan tidak bergejolak, santuti, puas dengan apa yang kita terima. Seni menerima, seni bersabar. Anda kalau nggak sabar duduk 5 menit aja diem, aduh Pak, ya enggak? Itu sulit. Kalau Anda nunggu orang, misalnya di mana, baru 5 menit nggak nyampe, gimana sih? Lama banget. belum saya baru 5 menit di telepon. Aduh kemana ini? Gitu kan. Tapi Anda meditasi di sini nunggu bel
itu juga beres sejam sekali gitu kan. Sesi meditasinya 1,5 jam ya kan, lama amat ini ya. Tapi dengan kesabaran Anda dapatnya, makanya seni bersabar. Justru kebalik kadang-kadang gitu. Jadi saat meditasi sabar, tapi di depan sehari-hari berarti sabar. Anda belum bisa orang itu belum bisa menerapkan. Sebenarnya akan ada perubahan Pak. Kalau kita tekun melaksanakan meditasi akan berbeda. Kita akan punya remnya sedikit. Remnya sedikit walaupun nanti bablas juga. Tapi reaksi kita terhadap suatu masalah akan berbeda dibandingkan orang yang nggak pernah meditasi. Orang yang nggak pernah meditasi reaktif. Ya, ketika ada masalah langsung spontan balas atau bagaimana. Tapi kalau meditator akan ada remnya dikit. Ya walaupun mungkin, tapi ya, akibatnya jadi minimal reaksinya gitu. Ya. Terus seni bersabar. Terus ya seni apa lagi? Ya banyak agak lupa ini. Seni apa lagi yang sering Mate bilang? Seni menerima, seni bersabar. Seni mengolah batin juga, seni yang lain, pokoknya inilah seninya ya kan. Seni untuk misalnya konsisten ya kan, berkomitmen, terus ada seni berjuang. Nah dalam meditasi daya juang Anda akan teruji sesungguhnya kan. Makanya saya bilang coba lagi. Ya kan artinya itu kan perjuangan Anda kan untuk mengarahkan pikirannya ke objek meditasi lagi, objek meditasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, berjuang lagi, ya kan? Seperti itu. Nah, banyak hal yang akan kita dapatkan dari meditasi ini pelajarannya gitu. Ya, inilah seninya meditasi. Itu ya Bante harapkan Anda juga bisa mengerti ini semua gitu, dan bisa diterapkan ya kan dengan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang akan terinspirasi nih akibat meditasi dia jadi orang lebih baik misalnya gitu kan. Jadi ini kan akan sejalan pada gitu. Ini bagi mereka yang mengerti makna gitu. Nah, oke, itu meditasi sebenarnya ya. Juga jaga sila itu juga merupakan, kalau yang mengerti akan dapat manfaat. Gak cuma meditasi ya, Bante jelaskan lebih ini ya. Jaga sila. Sering Bante bilang, jaga sila itu akan memberi, Anda melaksanakan sila akan memberikan efek, Anda akan memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitar Anda, akan memberikan keamanan, kedamaian bagi orang-orang di sekitar Anda, atau siapapun makhluk di sekitar Anda akan merasa aman, nyaman, dan damai ketika Anda di sana dan menjaga sila Anda dengan baik. Rasa aman, rasa nyaman, rasa damai itu bentuk dari metta, karuna, dan mudita. Betul tidak? Artinya ketika Anda menjaga sila Anda dengan baik, harusnya metta Anda bertumbuh. Ya enggak? Karuna Anda bertumbuh. Mudita Anda bertumbuh. Kalau yang mengerti, ya enggak? Karena ya akan memberikan kenyamanan secara otomatis. Nah, dan juga tapi banyak orang nggak mau ambil sila, kenapa? Takut melanggar. Ya, dia melaksanakan sila pun dengan khawatir, bukan dengan pengertian benar, dengan kekhawatiran melanggar bikin kamu buruk. Bukan artinya dia menjaga sila untuk memunculkan, untuk memperkuat metta dia, cinta kasih dia, sehingga makhluk-makhluk atau orang sekitar dia mendapatkan kedamaian. Ya enggak? Jadi di sini dengan pelaksanaan sila, ya metta, karuna, mudita itu perlu untuk dibangkitkan.
ditingkatkan, perlu untuk diperkuat supaya siapapun orang sekitar kita menjadi nyaman dekat-dekat dengan kita. Kayak gitu. Ya, begitu juga berdana. Nah, berdana ini juga penting untuk dipahami maknanya. Ya, berdana ya melepas, ya kan? Berdana Anda bisa dikatakan lebih kepada mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan Anda, betul enggak? Kan Anda memberi untuk kebahagiaan yang menerima, bukan mengharap biar kamu baik saya berdana, kamu baik saya dapat banyak. Itu berdana dengan pamrih Anda, betul enggak? Oh, berdana sama sangga, kamu baiknya besar. Artinya apa itu? Anda mengharap kamu baik kan? Iya kan? Kalau mengharap kamu baik, pamrih bukan sih? Pamrih kan? Bukan berarti esensi dari berdana ini nggak dapat loh. Berdana itu kan melepas, iya enggak? Melepas untuk kepentingan, untuk memenuhi kepentingan orang lain, untuk membahagiakan pihak lain. Di satu sisi ego kita lagi ditekan. Kan kalau kita mementingkan diri sendiri kan ego kan? Iya enggak? Egois, ya, selfish, iya enggak? Tapi dengan berdana yang benar, ego Anda lagi dimainkan loh. Untuk apa? Untuk kepentingan orang ini, bukan untuk saya. Egonya lagi ditekan, kesombongan. Nah, dengan berdana harusnya kita jadi tidak sombong saat itu ya. Makanya ini selalu Bante pertanyakan ke umat Anda sudah berapa lama jadi umat Buddha, Pak? Kira-kira dari kecil ya, berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun. Praktek berdana sudah berapa kali? Sering. Berapa kali? Nggak hitung. Enggak itu, mungkin udah ribuan kali ya. Keserakan Anda bagaimana? Ego Anda bagaimana? Masih ada enggak? Dengan praktek dana Anda yang udah ribuan kali, masih ada enggak keserakahan? Masih tapi berkurang. Berkurang ya, tapi masih ada. Nah, seimbang enggak dengan apa yang Anda praktekkan itu? Yang saya amati sih kalau kita banyak berdana, rezeki ada aja kan. Nah itu kan. Ini kan iya. Ya, nah ini case Anda beda. Artinya dia ada manfaatnya, keserakahannya sudah berkurang. Oke ya. Ada yang Bante ya, ini Bante saling bukan untuk membuka gitu ya, membuka pandangan Bante. Oh iya ya, 20 tahun misalnya jadi umat Buddha, udah ribuan kali berdana, tapi saya serakannya makin kuat Bante. Serakah ya, egoisnya makin tinggi. Waduh, berarti nggak dapat dong makna dari berdana itu sendiri apa? Nggak, berarti orang itu tidak mengerti esensi dari berdana itu apa. Ya enggak? Anda praktek dana itu bagian dari dhamma, tapi praktek dhamma itu tidak memberikan manfaat untuk Anda. Berarti saya selalu bilang, berarti dhamma nggak cocok buat Anda. Karena nggak merubah jadi lebih baik kan? Fair dong, logika dong. Nah, makanya ini tantangan buat umat Buddha. Sebenarnya siapapun yang mempraktekkan ini, kalau praktek terus menerus itu akan jadi kebiasaan. Ada yang bilang kan 99 kali itu dilakukan dengan baik itu akan jadi watak kan, jadi karakter baru. Nah ini udah ribuan kali berdana tapi masih kenceng selfishnya, ya kan, serakahnya masih kuat, gimana misalnya. Nah ini buat pengkajian kita ya, buat perenungan kita. Makanya tadi yang di awal Bante bilang ya, jangan mengharap matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Ya, tanpa diharap, tanpa didoain juga matahari itu pasti terbit dari timur dan dari barat. Jadi jangan minta apa-apa dalam Anda berbuat baik, lakukan saja. Akibatnya pasti ada. Tapi makna
dari perbuatan baik itu yang harus kita kaji dengan baik. Itu yang jarang orang perhitungkan. Ya, kalau Anda emphasize-nya di sini, berdana, melepas keserakahan, tidak menambahkan keserakahan pada saat itu, juga tidak menambah ego pada saat itu. Ya, karena Anda mementingkan orang lain. Nah, Anda emphasize-nya di sana. Masalah hasilnya, akibatnya, Anda pasti akan terima akibatnya, pasti. Berdana akan menghasilkan Anda menjadi kaya di kehidupan berikutnya. Iya. Jadi udah nggak usah dipikirin lagi. Misalnya berdana kepada sangga atau kepada Mahatera yang katanya akan berbuah kamanya besar. Jangan mikirin berbuah kamanya besar, jangan mikirin juga sangga itu akan menghasilkan karma baik yang tinggi. Berdana saja udah dengan sangga, dengan praktek melepas keserakahan, misalnya lagi menekan ego Anda, sudah. Nanti karma baik yang Anda hasilkan dengan ketulusan, dengan ini akan bermanfaat. Jadi mungkin secaranya tihetuka yang ukata, emphasize-nya di sana gitu. Ya kan pasti, ayo sangga ini besar, karma baiknya gede nih, langsung berbondong-bondong, ya. Ngejar-ngejar. Apalagi dibilang bikunya dari hutan nih, udah ramai. Ya, tapi memang balik lagi itu dari kama, dari ya bantenya bisa dikatakan. Tapi Anda yang mempraktekkan dhamma ini harus dengan pengertian benar supaya maksimal hasilnya. Kayak Bante ada bilang di satu dhammatok pernah, ya, berbuat baiklah dengan baik. Ya, berbuat baiklah dengan baik supaya hasilnya maksimal. Kira sekarang apakah Anda sudah berbuat baik dengan baik? Yuk. Apakah sudah? Waktu meditasi nih, Anda meditasi ngeluh, aduh lama banget gitu. Itu meditasi Anda, oke, kusala, tapi mungkin omakar, rendah, karena dibarengin oleh perasaan tidak menyenangkan, keluhan, itu jadi potensi kama Anda loh sudah. Dan kalau itu berbuah, diambil sebagai patisandi, Anda terlahir itu diambil sebagai objek kematiannya, itu menghasilkan patisandi duhetuka kalau secara agama. Makanya yoniso manasikara ini penting. Ada yang lagi meditasi, ada krak-krak bunyi, aduh kesel. Lagi meditasi kesel. Alamak, susah ya pikiran. Iya, tapi proses terjadi. Ya. Makanya kita terus untuk improve dari sisi pengertian, dari sisi praktek lagi. Dan makanya belum tentu seseorang yang berbuat baik itu hasilnya baik kalau mereka nggak ngerti. Ya, nah itu. Makanya berbuat baiklah yang baik. Berbuat baiklah yang baik supaya hasilnya maksimal. Gitu ya Pak. Nah, ini kan menarik pengkajian ini ya. Nah, logikanya berarti sih gitu. Anda sudah jadi Buddhis berapa lama, praktek Dhamma berapa lama, mana hasilnya? Lebih baik atau enggak? Enggak lebih baik, Dhamma enggak cocok buat Anda kalau kayak gitu. Selesai Pak? Ya, Dhamma udah sempurna loh. Dibabarkan. Dhammanya yang indah, Andanya yang enggak mengerti bagaimana memanfaatkan Dhamma ini dengan baik. Ya enggak, harus dirubah pola pandangnya. Makanya tantangan menjadi Buddhis. Makanya pantas agama Buddha nggak berkembang di Indonesia. Iya, 70 tahun. Cuma begini-gini aja perkembangannya, pantas karena umat Buddhanya ya mau dibilang kualitasnya ya pengertiannya cuma begitu-gitu aja. Ya enggak. Nah, inilah tantangan buat kita. Ya kan? Ya, makanya waktu pengambilan sila kan banyak selalu guyon.
Nah, ini mungkin yang sering dengar Bante akan ngerti nih pengambilan sila Bante selalu apa Madina Sampadita. Anda kan bilang ama Bante, ya kan? Tisaranina saha pancasilang damang sadukang katwa apa Madina Sampadita. Tisarana 3 perlindungan sudah diberikan dengan baik, ya kan? Tisarana dan Pancasila sudah diberikan dengan baik. Maka berjuanglah dengan penuh kesadaran. Artinya di sini berjuanglah dengan penuh kesadaran ini jaga sila Anda dengan baik. Anda bilang ama Bante, janji. Loh iya, janji di hadapan Bante, tapi enggak juga. Ya kan ngebohong aja. Ya kan? Makanya pelaksanaan sila, pengambilan sila itu seperti ritual pada akhirnya. Seperti seremonial saja, seperti rutinitas saja. Nggak ngerti, maka ada Bante ambil sila selesai. Anda nggak konsisten di hadapan biku. Nah, Anda berarti membentuk karakter tidak konsisten, ya nggak? Benar nggak? Benar nggak? Iya kan? Bante bilang ini ya, nggak bilang iya nggak? Iya kan? Nah, hanya butuh jawaban iya saja. Ya, inilah yang kita harus kaji ya. Renungkan, bukannya ya Bante mencoba memberikan sudut pandang yang lain. Gitu. Ini perlu untuk kemajuan Dhamma itu sendiri ya. Jadi ya, kalau misalnya umat Buddhanya improve, pasti Dhamma akan berkembang. Dan sebenarnya keuntungan juga loh. Ketika pemahaman umatnya dalam Dhamma itu kuat, itu juga keuntungan buat Sangha. Ya, keuntungan buat Sangha. Kenapa? Keuntungan buat Sangha. Kenapa kok? Pani. Ayo, bantu jawab. Yang pasti memudahkan pemahaman dari para umat itu sendiri gitu ya. Juga para sangha juga bisa disupport dan ya ujung-ujungnya Buddha Sasana tetap bertahan. Sangganya lebih mudah jadinya ya. Ada yang lain ayo, bagaimana pemahaman Dhamma yang kuat akan memudahkan Sangha, memperkuat Sangha. Ayo. Regenerasi. Jadi jika pemahaman umatnya baik, dari yang tua akan turun ke yang lebih muda. Okay. Nah, dari yang muda pun anak-anaknya pun pemahamannya juga semakin baik, dan mereka nantinya bisa akan menggantikan para biku. Ya, itu salah satunya. Jadi Sangha dari mana? Dari umat kan. Ketika ada umat yang pengetahuan Dhammanya baik, ya karena lingkungan umat yang membentuk pengetahuan Dhamma yang baik itu, lalu dia jadi Sangha, masuk ke anggota Sangha. Anggota Sangha yang punya kualitas pada akhirnya, dan dia akan memperkuat Sangha. Ya kan? Seperti itu. Jadi masuk Sangha bukan dengan motivasi tertentu atau duniawi atau apa, tapi untuk praktek Dhamma, untuk merealisasi kebenaran itu sendiri. Makanya Sangha akan mendapat keuntungan ketika umat pengetahuannya kuat dan caranya baik terhadap Dhamma itu sendiri. Nah, ini makanya yang harus ya, umat terus Anda bergerak untuk ya memperkuat minimal untuk Anda sendiri dan orang-orang sekitar Anda. Pengkajian tentang praktek Dhamma ini sendiri yang harus terus dilakukan. Ya, sekali lagi jangan cuma sekedar jadi rutinitas, jangan cuma sekedar seremonial, jangan cuma sekedar ya apalagi ritual pada akhirnya. Praktekkan dengan baik gitu. Ya enggak, jangan memberikan manfaat. Ketika memberikan manfaat untuk Anda,
justru akan menginspirasi orang lain untuk praktek. Karena apa? Perubahan dari Anda, ya enggak? Jadi lebih baik, dan itu menginspirasi orang lain untuk praktek. Oh, dia jadi baik karena apa? Praktek Dhamma. Bukan dia, waduh, percuma dah. Udah, saya emang nggak mau ke wihara. Lihat tuh orang ke wihara masih ngomel-ngomel aja. Percuma dah ke wihara deh. Ya enggak? Lihat tuh, dia ke wihara, kasarnya. Itu sujud-sujud sama biku, tapi kelakuannya masih begitu. Sering kan di masyarakat begitu kan. Mau kasar lagi, ya mungkin nanti diedit lah sini. Ngikutin pangkat biku, masih begitu kelakuannya. Ya enggak? Ya Cidewi ya. Nah, itu loh. Ya kan? Karena apa? Karena nggak ngerti praktek damanya itu. Mau seperti apa, mau dibawa kemana. Ya, tantangan loh. Tantangan buat kita sebagai umat Buddha. Ya ini semoga ya ini bisa mencerahkan Anda untuk oh iya, seperti ini ya kenyataannya. Oke, jam 9 lewat. Satu pertanyaan lagi lah ya. Selamat Bante, mau nanya yang tentang yang tadi Bante bilang berbuat baiklah dengan baik. Saya mau nanya, ketika kita berbuat baik di tempat yang baik, tapi di tempat itu ada yang membuat dari luar, ada yang membuat misalnya akhirnya timbulnya aku salah. Gimana Bante cara mengatasinya? Itulah perjuangan Anda untuk mempertahankan batin Anda tetap baik. Tapi yang pasti ada di salah satu teks bahwa jangan malu untuk berbuat baik. Jangan malu untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak memalukan. Jangan takut sesungguhnya sesuatu yang tidak menakutkan. Dan jangan ragu terhadap hal yang memang sebenarnya tidak meragukan. Jadi jangan malu berbuat baik, jangan takut berbuat baik, jangan ragu berbuat baik, jangan gelisah berbuat baik. Karena berbuat baik itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena berbuat baik itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena berbuat baik itu bukan sesuatu yang harus diragukan. Gitu. Nah, kita harus atasi makanya. Siapapun Anda, kita dimanapun, ketika memang niat berbuat baik itu ada, langsung kerjakan. Bahkan Buddha bilang untuk memunculkan ya niat baik saja itu di pikiran itu sangat susah. Memunculkan niat baik tuh, apalagi sampai mau berbuat baik, itu kesempatannya jarang. Ya Anda di rumah bisa tahu dah. Pasti mikir ini. Apakah semuanya baik? Enggak, ntar kesel lah, ntar inilah, ntar itulah. Ya enggak. Nah, apalagi misalnya kalau pas lagi mau nonton drakor, nah, itu bukan salah. Jadi kan nonton ini berapa seri gitu. Nah, udah ada rencana. Makanya susah. Nah, berbuat baik itu bukan sesuatu yang memalukan, makanya jangan malu untuk berbuat baik, karena bukan sesuatu yang memalukan. Jangan takut juga untuk berbuat baik, kan? Karena bukan sesuatu yang menakutkan perbuatan baik. Nah, kita yang menjaga itu. Pengertian ini yang harus kita pahami. Jangan takut terhadap hal yang memang sesungguhnya tidak menakutkan. Jangan ragu terhadap hal yang memang sesungguhnya tidak meragukan. Jangan malu terhadap hal yang sesungguhnya tidak memalukan. Perbuatan baik tidak menakutkan, perbuatan baik ya tidak perlu diragukan, dan perbuatan baik tidak perlu menjadi malu. Malu itu berbuat jahat, takut itu berbuat jahat, ragu ya berbuat jahat. Perlu.
Jadi kita yang harus mempersiapkan mental kita. Berbuat baik terus saja jalankan. Tinggal disesuaikan keadaannya. Ya, kira-kira gitu. Terima kasih Bante. Masih ada yang mau tanya lagi ya. Ini Handi ini. Oke lah, masih bisa lah. Bante kan tadi kan ada kalau di Ektuka itu buat sampai jana pun tidak bisa, ya kan? Jadi kita mau berusaha seperti apa juga nggak bisa. Nggak akan bisa, Ya, betul. jadinya kan mungkin jadi seperti ya Pesimis jadinya ya. secara nggak langsung hasilnya kan nanti oh nggak sampai oh nyapanya kita di Ektuka nggak bisa. Oke. Nah, kita untuk yang kedepannya palingnya untuk kedepannya yang menabung gitu kan. Betul. Jadi kebiasaan kita berbuat baik harus dengan tihetuka prinsipnya. Artinya tihetuka ini kita dengan aloba, adosa, amoha kan, ya kan, berbuat baik, mengerti hukum kama, ya kan, mengerti hukum kama itu amoha. Dengan tanpa serakah, ya, dengan ada kedermawanan aloba, dan juga adosa dengan tanpa kebencian. Nah, artinya dengan meta, dengan cinta kasih berbuat baiknya dasarnya. Jadi aloba, adosa, amoha ini sendiri yang jadi dasar kita untuk berbuat baik saat ini. Nah, itu. Ini satu prinsip. Prinsip berikutnya, sebelum berbuat baik Anda harus happy. Pada saat berbuat baik Anda harus happy. Setelah berbuat baik juga harus happy. Uba cetana, munca cetana, dan apara-para cetananya harus happy. Kalau enggak, misalnya sebelum berbuat baiknya Anda nggak happy karena banyak masalah atau bagaimana. Ini terus pada saat berbuat baiknya happy, setelah berbuat baiknya happy. Jadi ada masa nggak happy. Ini kondisi ini berarti akan menghasilkan, ya ini bisa dibilang nggak happy, tihetuka tapi omaka, rendah. Ini tihetuka ukata, tihetuka ukata. Tiga masa ini akan menghasilkan momen patisandinya jadi tihetuka. Karena omaka, tihetuka ini. Nah, supaya itu makanya patisandinya harus tihetuka ukata ya. Sebelum berbuat baik happy, setelah berbuat baik pada saat berbuat baik happy, setelah berbuat baik happy. Nah, menjaga tiga masa ini pada saat berbuat baik itu harus happy. Nah, berbuat baik banyak, berdana, jaga sila, meditasi. Ya, makanya meditasi jangan merungut. Ya, aduh. Itu. Ya, nah itu masalahnya. Ya, jangan kesel, yang aduh nggak nauin banget, dia baru konsentrasi kaget-kagetan. Nah, berarti kan kesabaran, ingat itu kan ya, dan ini memang harus diperhatikan ya. Nah, itu loh. Jadi terus saja, ya. Andi. Oke lah, oke, ya satu pertanyaan lagi deh. Bante, nemu daya Bante. Tapi nanyanya topiknya beda boleh Bante? Saya nggak nanya jana Bante. Ini misalkan ada makhluk peta minta tolong sama kita Bante, untuk menyampaikan sesuatu ke keluarganya itu Bante. Terus sebaiknya apa yang kita lakukan Bante? Apakah kita abaikan saja? Apakah kita kasih tahu ke keluarganya Bante? Nanti kalau kita kasih tahu ke keluarganya malah pandangan salah lagi Bante. Gimana ya Bante sikap kita Bante? Ya, kalau menurut bahasa sih kasih tahu saja. Kasih tahu, ya kalau kasih tahu belum tentu itu sebagai pandangan salah. Ya, kasih tahu saja bahwa misalnya kecuali Anda memang
memberitahunya Anda lihat sendiri atau melalui mimpi kan juga Anda harus ketahui ya, motivasi Anda memberitahu karena kesombongan atau apa. Nah itu kan harus dikaji lebih jelas lagi supaya orang tahu bahwa misalnya saya bisa melihat atau bagaimana, itu kan kita harus kaji betul-betul ada nggak kilesa itu, ada nggak niatan itu gitu kan. Kalau ada sebaiknya jangan gitu kan. Kalau memang tidak ya silakan, atau ya hanya sekedar kasih tahu saja, lakukan pelimpahan jasa untuk misalnya leluhur atau apa, karena itu diperlukan, karena itu sangat baik, mungkin mereka butuh ya, dengan cara kasih kode ke si pihak keluarganya itu juga bisa kasih kode pelimpahan jasa bagus loh buat nolong leluhur atau bagaimana ya, Anda yuk kita lakukan pelimpahan jasa sama-sama, bisa saja seperti itu. Jadi memberitahunya bisa langsung ataupun secara tidak langsung, karena kalau mungkin ya Anda mau dikatakan ya kurang tepat atau kurang timing yang nggak pas juga bisa jadi bermasalah. Iya, jadi ya bijaklah untuk melihat keadaan apakah pas atau tidak. Ya, karena berhubungan dengan hal-hal yang nggak biasa ya gitu. Oke, seperti itu. Oke. Rizka, Caca, oke. Satu lagi deh. Ya terakhir lah ya, terakhir. Pandemi lagi, terima Oke. kasih. Mungkin ini memang cocok jadi pertanyaan terakhir sih nanti. Pertama-tama Fiska memang dengan bertanya ini Fiska ingin juga beraspirasi untuk kita semua di sini. Semoga dalam kehidupan ini kita bisa mencapai sotapannya. Pertanyaan pertamanya Bante, dijabarkan bahwa tadi salah satu ciri-cirinya Satapana tidak akan pernah melanggar 5 sila Bante. Apakah hal ini juga termasuk dalam pikiran seseorang tersebut atau lebih kepada perbuatannya? Jadi persyaratan dari 5 sila itu sendiri melalui perbuatan jasmani, tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan juga alkohol, mabuk-mabukan gitu. Ya. Namun berarti masih ada sedikit kesempatan bahwa di pikiran dia ada. Pasti ada. Sotapannya juga masih bisa berpikir buruk. Iya. Tapi mungkin tidak seburuk umat putu jana, tidak sekuat putu jana. Yang satu lagi terkait dengan wicikicca, keraguan yang dipatahkan oleh pemasuk arus. Ini dalam hal aspek pemahaman dhamma atau bisa juga dalam hal aspek secara general Bante? Pemahaman dhamma pastinya, karena keraguan ini kan kebalikan dari keyakinan. Makanya dari awal mungkin di Dhammatok Bante yang sebelumnya Bante sudah jelaskan bagaimana mematahkan wicikicca itu dengan pembuktian praktek dhamma itu sendiri. Misalnya ya contohnya Anda mengamati praktek anapanasati, mengamati napas dengan baik, lalu nimitta muncul, itu ipasiko, itu pembuktian di tahapan itu. Jadi dengan begitu juga ada penjelasannya bahwa ada nimittanya. Nimitta 3 jenis, paritama, ugaha, dan patibaga nimitta. Lalu dengan mempraktekkan itu ya, Anda mengamati napas, Anda bisa membuktikannya. Oh, berarti saya sudah tahapan ini ehipasiko. Kalau ehipasiko, pembuktian langsung akan meningkatkan keyakinan Anda secara otomatis, karena betul Buddha bilang seperti ini dan damanya begini, dan saya praktek, saya berhasil menembusnya. Itu menembus pada tahapan itu. Terus akhirnya pembuktian dhamma lah yang akan memperkuat keyakinan kita, dengan catatan akhirnya di satu sisi mengikis atau menghancurkan keraguan-keraguan itu sendiri. Sampai akhirnya nanti Anda mencapai tingkatan sotapanna,
ya totally wicikicanya dihancurkan terhadap praktek dhamma itu sendiri. Ya, keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, keraguan terhadap 3 latihan dan paticca samuppada itu sendiri. Ya, gitu. Terima kasih lagi. Oke, sudah selesai. Ya.